Kisah karomah kewalian Habib Syekhon, penampilan pun kadang nyentrik. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memiliki karomah atau keistimewaan yang tidak dapat diterima secara nalar. Tidak terkecuali bagi Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar asal Jakarta. Tingkah lakunya kadang misterius, bahkan penampilannya pun sering nyentrik. Kasih atau waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota Jakarta. Dia memiliki nama lengkap Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar, namun juga sering dikenal dengan nama Wan Sehat. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Habib Syekhon sangat susah dicari karena sering berpindah-pindah dengan cepat. Bahkan Habib Umar bin Hafid atau ulama Yaman terkadang disela asalnya mengajar santri di Tarim Yaman serta berkata, "Kita kedatangan seseorang waliullah yaitu Wan Sekhon," tapi tidak terlihat oleh para jamaah. Ada beberapa karomah lagi. Kisah karomah pertama, suatu ketika sebut saja si A bernama Jamaah mau berangkat ke acara maulidan. Lalu sambil lewat menyapa sang Habib Wan Sekhon, "Habib, ayo kita ke maulidan, nanti kemalaman." Maka Habib Syekhon menjawab sambil marah-marah, "Sudah di sana, berangkat. Hei Kiai, ente aja duluan, nanti aneh nyusul, berisik aja loh," sahutnya. Namun begitu si A tiba di majelis, betapa kagetnya. Ternyata entah lewat mana Habib Syekhon sudah tiba duluan, bahkan sudah berada di deretan jemaah terdepan bersama para habaib dan ulama lainnya. Si A hanya berkata dalam hati, "Subhanallah," sambil senyum dan geleng-geleng kepala. Kemudian sang Habib menyelami para jamaah sambil memeluk dan berkata, "Ahlan wa sahlan, barakah apaan aneh sampai duluan ente belakangan," sambil tertawa. "Semuanya ayo, mari tafadhol." Setelah selesai acara doa dan hidangan sudah keluar, keunikan lagi terjadi. Semua hidangan yang ada diajak-ajak Habib Syekhon, semua makanan dicicipi. Bagi yang belum tahu siapa beliau, hanya bisa tercengang campur kaget. Si A sempat membantu kepada jemaah lain agar membiarkan tingkahnya itu, dan para ulama dan habaib yang hadir saat itu hanya bisa tersenyum. Lalu Habib Syekhon berdoa kumat kamit. Terdengar sebuah itu, barakallah, insyaallah. Dan kisah karomah kedua, ada suatu kejadian yang lebih mengherankan lagi. Di waktu azan maghrib berkumandang tempat di depan mushola, Habib Syekhon membawa gitar dan teriak-teriak di saat jemaah akan melangsungkan sholat maghrib. Maka tentu saja hal ini membuat sang pengikut mushola marah. Dengan lantangnya sang pengikut itu mencaci maki Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar, dimaki-maki sehabis mungkin. Tiba-tiba Habib Syekhon menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Dan tiba-tiba sang marbot itu menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Masjidil Haram di Mekah. Saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Mekah," ucapnya. Akhirnya si marbot tersebut segera meminta maaf kepada Habib Syekhon bin
bin Mustafa Al-Bahar. Dan kisah karomah ketiga, ada sebuah rumah dari seorang keluarga miskin. Dia hanya pedagang kecil. Di siang hari tiba-tiba didatangi Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar. Tanpa permisi dulu, beliau langsung menyelonong masuk ke rumahnya tanpa seizin tuan rumah dulu. Beliau langsung menyantap makanan yang ada di meja. Akhirnya sang tuan rumah hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian setelah selesai menyantapnya, Habib Syekhon pamit sambil berkata, "Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Heran dan tak habis pikir, tuan rumah hanya bisa melongo, subhanallah. Anehnya, tak beberapa lama kemudian si keluarga miskin pedagang kecil itu mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Menurut segelintir orang yang paham artinya, jika seandainya tuan rumah tadi marah-marah dan tak terima, maka tidak akan menjadi kaya raya seperti sekarang. Dan selanjutnya, kisah karomah Habib Wan Syehan yang keempat. Kisah lain lagi, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Wataniyah, Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi, apalagi dibayar. Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar. Sempat dia ingin mau marahi Habib Syekhon itu, namun diberitahu seseorang satpam yang mengenal Habib Syekhon. Lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak beberapa lama setelah Habib Syekhon pergi, segerombolan orang entah dari mana merombong semuanya es cendolnya dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Benar-benar laris dan manis. Untuk dapat bertemu dengan Habib Syekhon mudah saja, asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahmi. Karena Habib Syekhon sering berpindah-pindah tempat. Kadang dia ada di makam ayahnya di Masjid Baido di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan terkadang ada di Gang Nangka Bintara 3. Kalau bertemu Habib Syekhon akan disambut kodam atau jin di depan pintu, dan hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengannya. Apapun kata Habib Syekhon dan kelakuannya jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya, karena yang tahu maksudnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisah karomah dari Habib Wan Syehan bin Mustafa Al-Bahar. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.